Terbakarnya gedung Kejaksaan Agung Sabtu 22 Agustus 2020 bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah Kejaksaan Agung. Catatan arsip harian Kompas paling tidak menyampaikan fakta bahwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung sudah pernah terjadi pada 9 Januari 1979 pada saat Jaksa Agung dijabat Ali Said, dan juga pada Minggu 23 November 2003. Artinya ini adalah kebakaran yang ketiga. Ledakan bom juga sudah pernah terjadi di Kejaksaan Agung, yaitu Rabu 5 Juli tahun 2000 terjadi ledakan bom di lingkungan Kejaksaan Agung. Keesokan harinya 6 Juli tahun 2000 ledakan bom kembali terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Pada saat itu berbarengan dengan pemeriksaan Joko Sugiarto Tjandra, Direktur PT Era Kiat Prima pada waktu itu. Kala itu Jaksa Agung adalah Marzuki Darusman. Marzuki mengatakan bahwa ledakan bom adalah teror terhadap Kejaksaan Agung yang pada waktu itu sedang menangani perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kini tahun 2020 peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kejaksaan Agung. Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan terbakar. Yang Anda saksikan ini adalah video-video terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung. Kami mendengar informasi ini beberapa saat yang lalu dan ini adalah video saat ini, video real time di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Spekulasi merebak, spekulasi liar merebak. Apakah kebakaran tahun 2020 semata-mata adalah musibah karena kecerobohan, atau ada spekulasi yang mengatakan unsur kesengajaan? Itu adalah spekulasi yang muncul sejak Sabtu malam. Pemerintah lewat Kejaksaan Agung maupun lewat Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mencoba meyakinkan publik agar publik tidak cepat-cepat melakukan spekulasi liar soal itu. Artinya ada upaya-upaya untuk meredam spekulasi liar. Spekulasi publik itu sebetulnya relatif wajar karena memang ada kekhawatiran ada penanganan kasus korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung seperti kasus Jiwasraya dan juga kasus Joko Tjandra. Arsip harian Kompas 6 Juli 2000 menggambarkan terjadi ledakan bom pada saat Joko Tjandra diperiksa. Dan kemudian sekarang 2020 terjadi juga peristiwa kebakaran berbarengan dengan gonjang-ganjing di Kejaksaan Agung berkaitan juga dengan kasus Joko Tjandra. Itu fakta yang tahun 2000, 2020 juga fakta. Tapi apakah fakta itu adalah semata-mata kebetulan, semata-mata koinsidensi saja? Ada kaitan dulu dengan ledakan bom dan sekarang ada kebakaran? Mungkin masih butuh pembuktian lebih jauh. Butuh upaya-upaya penyelidikan yang transparan, penyelidikan yang independen, bila perlu melibatkan pihak-pihak swasta ahli dalam konstruksi bangunan untuk menambah bobot kredibilitas dari penyelidikan kasus kebakaran dari Kejaksaan Agung itu sendiri. Spekulasi yang cepat merebak mengatakan bahwa ini kesengajaan sebagai upaya menghilangkan barang bukti harus menjadi bahan introspeksi. Kenapa? Ada apa? Kok masyarakat begitu cepat berspekulasi? Kok masyarakat begitu cepat bercuriga? Apakah ini indikasi dari mulai turunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegakan hukum? Adalah sebuah fakta.
Persepsi publik telah terbentuk dalam kasus Joko Chandra. Banyak dokumen-dokumen yang beredar soal keterlibatan kepolisian, soal keterlibatan Jaksa Pinangki, Sirna Milasari yang terkait dengan elit-elit Kejaksaan Agung, ini sudah membuat sebuah persepsi tertentu di publik. Inilah masalah yang kemudian harus direspon secara serius oleh kejaksaan dan oleh kepolisian. Sosok Jaksa Pinangki memang menarik. Laporan yang ditulis oleh majalah Tempo paling tidak menggambarkan bahwa pertemuan Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur disebut-sebut sepengetahuan dari pimpinan Kejaksaan Agung. Bahkan Tempo menyebut sempat ada video call antara elit di Kejaksaan Agung dengan Joko Chandra. Tentunya informasi yang juga dikutip di Tempo itu dibantah oleh pihak Kejaksaan Agung. Dari investigasi yang dilakukan oleh Tempo dan juga dengan sejumlah dokumen-dokumen yang beredar, memang tidak mungkin kalau Jaksa Pinangki itu bekerja sendirian. Pasti dan patut diduga ada kaitan dengan pihak kejaksaan yang lain. Inilah yang kemudian menjadi satu isu yang harus kemudian diselesaikan. Mengungkap kaitan antara Jaksa Pinangki, Advokat Anita Kolopaking, dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo. Itu adalah fakta hukum. Fakta kebakaran tentunya juga harus kemudian bisa diungkap lebih jauh. Apakah ini semata-mata kejadian musibah terjadi kebakaran atau ada upaya-upaya lain. Sehingga penyelidikan yang independen tetap harus dilakukan. Karena sejarah juga mengatakan memberantas mafia peradilan itu tidak gampang. Apalagi mafia yang sudah berakar begitu dalam. Sehingga sangat mungkin terjadi analisis politik, analisis sosiologis, ada perlawanan balik terhadap upaya-upaya negara untuk mengatasi mafia. Nah, disitulah sebetulnya penyelidikan yang independen diperlukan untuk mengungkap ada apa di balik kebakaran Kejaksaan Agung pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain kembali menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat dalam kasus mafia peradilan dengan aktor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Advokat Anita Kolopaking, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, dan pengusaha Tommy Sumardi. Negara tentunya tidak boleh kalah. Negara harus kembali meraih kepercayaan publik dengan membuka setransparan mungkin apa yang sebenarnya terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Tapi apapun, janganlah pernah melelah mencintai Indonesia, dan di era pandemi juga jangan pernah lupa untuk tetap menggunakan masker.